Pernah kepikiran nggak? Gimana sih cara pemerintah ngobrol sama kita, rakyatnya? Ini bukan sekedar soal pengumuman loh, tapi soal yang lebih dalam, kepercayaan. Karena cara mereka bercerita, itu bisa jadi penentu apakah kita ini beneran dilayani, atau jangan-jangan cuma disuguhi tontonan. Nah, ini dia intinya. Komunikasi pemerintah itu bukan cuma pelengkap, tapi justru jantung dari pemerintahan itu sendiri. Apa yang mereka pilih untuk diperlihatkan ke kita, itulah yang akan membentuk cara kita memandang mereka, dan pada akhirnya, persepsi kita, yaitulah yang jadi kenyataan. Oke. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita perlu mundur sejenak dan ingat satu hal yang paling dasar. Setiap pemerintah, dimanapun itu, punya satu alasan utama kenapa mereka ada, satu amanah. Amanah untuk melayani ini bukan cuma soal visi, kayak bangun jalan atau sekolah, tapi juga soal bagaimana semua pekerjaan itu diceritakan ke publik. Jadi, pelayanan dan komunikasi itu ibarat dua sisi mata uang yang sama, gak bisa dipisahkan. Sayangnya, disinilah kita mulai lihat ada masalah. Ada sebuah kesenjangan atau gap yang makin terasa dalam cara pemerintah berkomunikasi dengan kita. Seremoni itu penting, tentu saja, bisa jadi simbol persatuan atau perayaan, tapi kalau sorotannya terlalu banyak dan terlalu sering jatuh ke panggung seremonial, itu justru bisa membangun tembok yang tak terlihat antara pemerintah dan rakyat yang harusnya mereka layani. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, yang sering banget kita lihat adalah aktivitas seremonial, acara simbolis, dokumentasi pimpinan. Tapi di sisi lain, ada yang namanya kerja sunyi. Ini soal progres teknis, tantangan nyata di lapangan, evaluasi pelayanan, hal-hal yang justru paling penting, tapi jarang banget kita dengar kabarnya. Nah, ini jadi pertanyaan reflektif buat kita semua kan? Apakah cerita yang sampai ke telinga kita itu sudah seimbang? Atau kita sebenarnya cuma melihat puncak gunung esnya saja? Dan resikonya serius loh, kalau sorotan lebih banyak ke figur pemimpin daripada ke sistem yang bekerja. Pemerintah bisa terasa seperti panggung satu orang, bukan lagi sebuah mesin institusi yang bekerja untuk kita semua. Terus, gimana jadinya kalau citra yang sudah dipoles sedemikian rupa ini dihadapkan dengan kenyataan di lapangan? Yuk, kita beda. Faktanya, pemerintah NTT ini pernah dapat penghargaan soal keterbukaan informasi publik, kedengarannya bagus. Tapi pertanyaannya, apakah keterbukaan di atas kertas itu sama artinya dengan keterbukaan yang benar-benar kita rasakan sebagai warga? Soalnya, transparansi yang sejati itu bukan sekedar dokumennya ada dan bisa diakses, tapi informasinya itu sampai ke kita. Kita paham, dan yang paling penting, manfaat dari informasi itu terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, coba kita intip apa yang ada di balik citra dan penghargaan tadi. Data sosial ekonomi ternyata menceritakan sebuah kisah yang jauh lebih kompleks, bahkan kontras. Tantangannya itu nyata banget. Di satu sisi, mungkin ada data yang kelihatannya positif, tapi di sisi lain, lihat deh, angka kemiskinan masih tinggi, investasi malah turun drastis, dan APBD-nya bahkan sampai defisit. Inilah realita di balik narasi seremonial. Penting banget buat dicatat ya. Data-data tadi itu bukan buat cari-cari kesalahan. Sama sekali bukan. Justru ini jadi pengingat buat kita semua, kalau pembangunan itu proses yang panjang dan rumit, dan proses itu butuh banget yang namanya kejujuran. Dan ada satu contoh yang paling menyentuh, sekaligus paling menyedihkan. Tragedi, meninggalnya seorang siswa di Ngada, karena kemiskinan. Itu jadi cermin yang pahit banget, sebuah pengingat, bahwa pelayanan sosial itu harus selalu datang lebih cepat, jauh lebih cepat daripada seremoni. Oke, kita udah lihat masalahnya, terus, solusinya gimana dong? Gimana caranya menjembatani lagi antara narasi dengan pelayanan, supaya kepercayaan publik bisa pulih? Kuncinya satu, merestorasi narasi, maksudnya, ya kembalikan fokus komunikasi pemerintah ke tugas utamanya, melayani rakyat, tapi dengan cara yang jujur dan transparan. Sesederhana itu, tapi juga sesulit itu. Fondasinya ada 3. Pertama, jujur soal progres, dan juga kendala yang dihadapi. Kedua, terjemahkan data-data yang rumit itu jadi bahasa yang dimengerti semua warga. Dan yang ketiga, ini yang seringkali paling susah, pandang kritik itu bukan sebagai serangan, tapi sebagai bentuk pengawasan yang sehat. Kalau dalam prakteknya gimana? Coba deh bayangkan,
Kalau media sosial pemerintah itu isinya bukan cuma foto acara, tapi laporan progres teknis, penjelasan anggaran pakai bahasa yang kita semua ngerti, data-data makro itu diubah jadi cerita tentang dampaknya ke hidup kita. Nah, komunikasi pemerintah jadi benar-benar milik publik, bukan lagi sekedar panggung seremoni. Pada akhirnya, ini semua kembali ke satu pertanyaan yang sangat fundamental. Warisan seperti apa sih yang sebenarnya ingin ditinggalkan? Pilihannya jelas banget, Kak. Mau politik yang fokusnya ke citra, kepujian, dan ke seremoni, atau mau politik kinerja, yang fokusnya adalah kehadiran nyata, narasi yang jujur, dan hasil yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Inilah inti dari kepercayaan publik. Kepercayaan itu gak dibangun dari kilauan pujian, tapi dari kehadiran yang konsisten, kinerja yang terbukti, dan narasi yang apa adanya. Karena pada akhirnya, kita harus ingat ini. Narasi seremonial itu mungkin kelihatan indah untuk sesaat, tapi narasi pelayananlah yang akan jadi warisan abadi. Jadi, pertanyaan ini saya kembalikan ke kita semua. Setiap kali kita melihat narasi dari pemerintah, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah ini untuk membangun citra atau untuk menciptakan dampak? Jawaban kita atas pertanyaan itu bisa jadi akan ikut menentukan masa depan kita bersama.